Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nuriksani Suni Putri. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai chapter 4 tentang klasifikasi teks. Oke, langsung saja ke materinya. Pertama, di sini terdapat teori. Yaitu pertama ada jelaskan apa itu klasifikasi teks. Nah, klasifikasi tag ini adalah suatu proses pemberian tag atau kategori pada tag yang sesuai dengan isinya, di mana tag ini adalah suatu sumber informasi yang begitu kaya tetapi dapat mengekstraksi pada wawasan darinya sehingga bisa sulit dan memakan waktu karena sifatnya yang tidak terstruktur. Sehingga contohnya ada training data, lalu nantinya menjadi learning algoritma, lalu model, tes data, dan akurasi. Selanjutnya yang kedua ada jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak menggunakan mesin learning. Nah, karena pada klasifikasi bunga ini tidak menggunakan mesin learning itu dikarenakan terdapat masalah input yang sama sehingga keluarannya itu outputnya itu namun berbeda, dan biasanya outputnya itu bisa error dikarenakan noise, di mana noise ini merupakan output yang disimpan dan ditangkap sehingga direkam, tetapi bukan seharusnya atau keluaran yang diinginkan. Sehingga jika diberikan contoh dapat kita contohkan secara implisit ketika klasifikasi bunga yang dilakukan itu telah tepat seperti seorang ahli tanaman, namun pada hasilnya itu masih saja terdapat kesalahan. Selain itu juga ada peluang untuk memperkenalkan kesalahan saat merekam ataupun menyimpan data, sehingga harus dilakukan penelitian yang lebih rinci sehingga tidak dapat menimbulkan noise pada hal itu. Adapun gambarnya, di mana di sini terdapat dua gambar bunga, di mana gambar bunga ini memiliki warna yang sama, tetapi jenis keduanya itu berbeda, yaitu warnanya merah. Tapi jenis bunga ini berbeda, ada bunga mawar dan ada bunga biasa. Selanjutnya, ketiga ada menjelaskan teknik pembelajaran mesin pada teks dengan yang digunakan di YouTube. Nah, adapun kasus yang diambil itu kasus tentang perekomendasian video dari pencarian menggunakan teks di YouTube. Pada saat menggunakan YouTube, ada juga machine learning yang bekerja dan dapat memproses perintah atau aktivitas tersebut sehingga dapat memfilter secara otomatis video yang disesuaikan dengan keyword yang biasanya itu memasukkan sehingga memberikan keluaran video dengan keyword yang benar. Adapun fitur yang dapat ketika kita sedang menonton YouTube itu nanti akan tampil setelah melakukan pada bagian sebelah kanan, sehingga dapat memilih next atau suggestion yang menampilkan beberapa video yang serupa sesuai dengan yang telah kita cari. Nah, ketika mengklik salah satu video itu, maka pada baris tersebut YouTube akan mengingatkan dengan kata yang tertera sebagai referensi kembali sehingga akan memberikan kemudahan pada pencarian yang lainnya. Dan pada saat itulah mesin belajar dengan sendirinya dan menyimpan data secara berkala sehingga berkembang, di mana pertama ada machine learning, lalu nantinya ada data science, setelah data science ada infrastruktur, lalu baris code, dan nantinya akan menjadi beberapa data yang kita inginkan. Selanjutnya yang keempat ada jelaskan tentang vektorisasi data, di mana ada pembagian dan pemecahan data sehingga dilakukan perhitungan. Pada vektorisasi ini juga dapat dimasukkan dengan semua data yang nantinya akan dipetakan dan terintegrasi secara tertentu. Nah, ketika memiliki array yang besar, maka setiap kata atau data yang cocok itu
akan sesuai dengan slot secara unik pada array, sehingga nilai pada indeksnya itu adalah nomor 1 kali itu muncul. Nah, adapun angka floating point yaitu mewakili data yaitu teks, audio, gambar. Contohnya adalah 1.0, 0.0, 1.0 dan 0,5. Nah, selanjutnya ada menjelaskan tentang bag of word. Nah, di sini bag of word itu adalah representasi penyederhanaan yang dapat digunakan untuk memproses secara bahasanya itu alami dan mengembalikan informasi. Lalu pada model bag of words ini yang sederhana dapat dipahami dan diterapkan sehingga dapat melihat kesuksesan yang besar dalam masalah seperti pemodelan bahasa dan klasifikasi dokumen. Sehingga dengan model ini pada setiap kalimat dalam dokumen itu dapat digambarkan sebagai token atau mengabaikan kata-kata bahasa dan bahkan urutan katanya, namun dapat menghitung secara frekuensi suatu kejadian dan kemunculan kata dari dokumennya. Seperti contohnya itu adalah gambar ini. Selanjutnya ada TF-IDF. Nah, TF-IDF ini itu dapat memberikan frekuensi kata pada setiap dokumen dalam korpus atau dapat menggantikan data menjadi number. Nah, ini merupakan rasio dari beberapa kata itu ketika muncul dalam suatu dokumen dan dibandingkan dengan jumlah kemunculan kata itu pada setiap dokumen sehingga meningkat setiap dokumen memiliki TF sendiri. Adapun gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita langsung ke praktek. Nah, yang pertama adalah buat aplikasi sederhana dengan menggunakan Pandas, buat data dummy format CSV sebanyak 500 baris dan melakukan load ke data frame Panda. Nah, oke, kita langsung saja. Ke bagian yang pertama, ini pembuatannya yaitu import Panda ASPD dengan random, lalu make data frame di mana kolom sama dengan input, lalu ada variable list kolom dengan kolom replace, split, lalu ada variable data sama dengan datanya itu kosong, lalu melakukan looping dengan kondisi for i in list, i di dalam list ini. Selanjutnya J sama dengan input, memasukkan value-nya, lalu data stri sama dengan J, data sama dengan J, lalu df sama dengan pd, pandas, data frame data. Selanjutnya nama file, input masukkan values, lalu df to csv dengan format CSV, format nama filenya, lalu df head. Selanjutnya ada variable function yaitu dengan definisi function dummy data frame dengan kolom sama dengan kolom format for y in range 10, dik sama dengan kosong, diknya kosong, lalu for i in kolom, lalu dik i dengan random int dari 0 sampai dengan 10 dengan for y in range 500, print dik, lalu df sama dengan pd data frame dik kolom sama dengan kolom, df to csv format dummy data, lalu print df head. Kita coba. Nah, nantinya itu datanya akan tampil. Selanjutnya, karena saya telah membuat data CSV-nya, nah kita coba run. Di sini kita akan melakukan import pandas ASPD, di mana mengimportkan pandas dengan nama lain pd. Nah, di sini variabel pd sama dengan panda itu akan membaca format CSV, yaitu tugas CSV. Nah, di sini error. Kenapa? Karena kita belum masuk ke filenya. Nah, di sini errornya itu seperti ini ya. File not found error. Maka kita masuk dulu ke
bagian filenya. Nah, kita coba. Nah, sudah, karena tadi itu kita tidak masuk ke bagian si file yang telah disimpan, yaitu tugas CSP-nya, karena di sini saya tidak menggunakan alias-alias yang lainnya atau berupa data ini disimpannya di mana gitu. Sehingga saya harus masuk dulu. Nah, yang kedua itu setelah itu, soal yang kedua, dari data frame tersebut dipecah menjadi 2 data frame, yaitu 400 row pertama dan 50 row sisanya. Nah, di sini kan sudah, mari kita lihat. Nah, di sini sudah terbuat PD dengan data frame. Di sini bisa dilihat itu ada 499 karena kita dimulai dari 0 ya. 0. Nah, selanjutnya kita yang kedua itu dipecah ya, dimana variabel dTrain dengan PD itu dari 0 sampai 450, untuk variabel dTest itu dari 450 sampai dengan terakhir. Coba kita run. Nah, maka akan terbentuk dimana dTest itu 50 dan dTrain itu 450. Nah, di sini kita lihat sampai 450, dan ini pada dTest ini dia ada 50. Tadi 450 sampai 499. Ini ,449 karena dari 0 ya. Selanjutnya kita akan ke bagian yang nomor 3. Nomor 3 ini adalah praktekkan vektorisasi dan klasifikasi dari data. Nah, di sini kita coba lihat NPM saya itu adalah, kita akan dapatnya apa ya. Ternyata modnya itu adalah 1, dimana 1 itu adalah LMPAO. Nah, di sini kan terdapat beberapa, yaitu ada Katy Perry, ada PSY, ada LMPAO, ada Eminem. Nah, karena saya kebagian LMPAO, maka di sini saya pertama itu mengimportkan pandasnya dengan nama PD, lalu membuat variabel D dengan membaca file CSP dengan nama YouTube LMPAO karena tadi saya kedapatan 1. Lalu kita akan mengimportkan Convectorizer pada sklearn. Lalu kita akan membuat variabel vectoris dengan isian count vectorizer, lalu ada variabel dpec dengan isian fit transform dcontent, lalu membaca dpec-nya, lalu membuat variabel d daftar kata dengan isian get future name vectorisnya, lalu membuat variabel dsub dengan isian dsample break 1. Selanjutnya ada dtrain shub, jadi dia akan membaca dari 0 sampai 300 dan dtest itu dari 300, membuat variabel dtest itu dari 300 sampai terakhir. Selanjutnya ada dtrain add vectoris fit transport dtrain content, dimasukkan ke dalam dtrain add, lalu membaca dtrain add. Selanjutnya ada dtest add dengan transform test context ke dalam dtrain, lalu
dTrain label dengan train class dimasukkan pada variabel dTrain ini, lalu dTest label dimasukkan data dari dTest class. Mari kita coba run terlebih dahulu. Nah, nantinya akan terbentuk beberapa variabel yang telah dibuat. dtest, dtest-add, dtest-lab, dtrain, dtrain-add, dtrain-label, daftar kata, dshub, dfactorage. Nah, selanjutnya setelah itu yang nomor 4. Membuat klasifikasi dari data vektorisasi dan tentukan nomor sebelumnya dengan SPM. Nah, kita akan melakukan import SPM pada sklearn, lalu membuat variabel clf SPM dengan memasukkan CSP ini, SPC ini ke dalam variabel clf SPM, lalu SPM fit, lalu akan melakukan prediksi data train, lalu nantinya akan mengeprint atau menginputkan pada dtest-add. Kita coba. Nanti hasilnya itu adalah 0,92 sekian-sekian. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, coba klasifikasikan data vektorisasi dan tentukan nomor sebelumnya dengan klasifikasi decision tree, dengan menggunakan decision tree, di mana kita akan melakukan import tree pada sklearn, selanjutnya membuat variabel clf tree dengan decision tree classifier, lalu fit ini untuk memprediksi datanya, sehingga nanti dtest ini akan mencetak atau menampilkan data tesnya. Kita coba. Nah, ini outputnya itu adalah 0,95 sekian-sekian. Selanjutnya kita coba yang random. Ini tidak disuruh, tapi saya mencobanya. Nah, di sini hampir sama dengan yang ini, tapi hanya beda sedikit saja. Oh, ini sama dengan yang untuk yang random itu sama dengan yang menggunakan tree. Selanjutnya nomor 6, plot confusion matrix dari praktek modul ini dengan matplotlib. Nah, di sini kita akan membuat confusion matrixnya, di mana kita melakukan import confusion matrix dengan variabel pred label tree dengan clf tree dengan predik pada variabelnya parameternya itu dtest-add. Selanjutnya cm3, variabel cm3 dan confusion matrix, dtest label dan pred label tree, lalu mencetak atau memprint cm3. Nah, kita lihat variabel cm3. Nah, nantinya akan seperti ini 65. Nah, setelah itu kita akan mengimportkan num, numpy, asnp, lalu import matplotlib pplot, asplt, dan import intertool. Tidak terjadi apa-apa karena ini hanya mengimportkan. Selanjutnya nomor 7. Jalankan program cross validation pada teori bab ini. Nah, di sini saya mengimportkan cross val score pada sklearn. Selanjutnya ini ada score tree dengan rumus seperti ini, lalu ada score SPM dengan rumus seperti ini, lalu score dengan rumus seperti ini. Kita coba run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Akurasi 0,95,
kurang lebih 0,06. Selanjutnya ada akurasi 0,92 dan 0,95. Selanjutnya kita akan ke nomor 8. Nomor 8, buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab ini. Nah, di sini kita akan membuat variabel mark feature of PTS dengan range 5,50,5 dengan variabel n estimator OPS dengan range 10,220. Selanjutnya variabel rf param dengan kosong dengan panjangnya maksimum PTS dikali panjang estimator PS, 4 dengan plot I sama dengan 0. Lalu ada kondisi for max dalam mark feature of TS OPTS, lalu ada kondisi for dengan n estimator in estimator OPTS, lalu ada variabel CLF dengan random classifier dengan isian mark feature sama dengan mark features, n estimator sama dengan estimator, lalu score dengan cross file score, lalu CLF dtrain label dengan CP sama dengan 5, lalu RF param I, 0 untuk mark feature, ada I, 1 untuk n underscore estimator, lalu I, 2 untuk skor min, dan I, 3 untuk skor STD. Lalu dilakukan print mark num estimator akurasi dengan mark feature, estimator, skor min, dan skor STD kali 2. Tunggu, mungkin agak lama. Selanjutnya ada sambil menunggu hingga selesai, selanjutnya ada pig sama dengan PLT figur. Kita akan membuat suatu plot di mana pig sama dengan PLT. PLT ini diambil dari matplotlib pyplot plp. Selanjutnya pig sama dengan CLF, AX sama dengan fig GC projection itu adalah 3 dimensi. AX paramnya itu 0 sampai dengan 1, lalu Y nya itu 0,1, lalu Z nya itu 0,2, lalu AX scatter yaitu XYZ, dimana di set Z lim nya itu adalah 0,6,1. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya itu ada AX set X label dimana namanya itu mark feature, AX set Y label yaitu num estimator, dan AX set underscore Z label itu APG akurasi, lalu PLT show dimana akan menampilkan atau memprint. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Terima kasih.